Cidro. Apa Bu? Lapar? Iya Bu, padahal ini baru jam pertama. Berarti nggak sarapan ya tadi ya? Tidak. Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Niswatun, Bu. Kenapa Niswatun? Pusing, Bu, lagi sakit juga. Oh gitu, ya udah coba nanti Ibu catat ya, nanti Ibu presentasi lagi. Oke, Ibu buka dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semangatnya hari ini? Semangat, Bu. Berapa persen dari 100? 95. Wah, luar biasa. 80 Luar biasa, luar biasa. Berarti rata-rata udah pada sarapan ya, yang belum sarapan ditahan dulu ya. Ya, baik. Oke, baik. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Upaya Bagus sekali, berarti kalian memperhatikan ya. Oke, kemarin kita ada yang masih ingat belajar apa kok tiba-tiba sekarang kita mempelajari upaya? itu, Bu, bentuk-bentuk ketimpangan. Oke, bentuk-bentuk ketimpangan. Ada yang masih ingat bentuk-bentuk ketimpangan kemarin apa aja? Lupa, ada yang ingat? Iya. Coba Adel apa bentuk-bentuk ketimpangan? Satu. Pendidikan, ketimpangan. Oke, bidang pendidikan. Tunggu di bidang Pembangunan. Oke, pembangunan dan lain sebagainya ya. Kalian harus ingat bentuk-bentuk ketimpangan itu apa saja sehingga kalian akan tahu upaya untuk mengatasinya itu harus bagaimana. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelumnya Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mampu menganalisis dan mengidentifikasi upaya individu dan pemerintah dalam mengatasi upaya ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi, silahkan diperhatikan baik-baik materi yang hari ini Ibu akan sampaikan, oke? Tadi yang tidak hadir, Farela kenapa? Coba Ibu catat terlebih dahulu. Sakit, Bu. Farela sakit ya? Ada Farela, terus siapa lagi? Karin, Bu. Karin ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, baik. Monggo silakan ketua kelasnya memimpin doa. Baik, untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Fitnia. Kita langsung masuk ke materi ya. Ibu kasih kuis. Gambar apa ini? Siapa yang tahu? Rumah. Rumah. Terus apa lagi? Gedung. Bangunan. Apa lagi Mbak Ratna? Itu, Bu, pada budaya yang satunya tuh yang depan kayak perkampungan kumuh gitu belakangnya kayak Oke. gitu. Mbak Niswa apa itu Mbak? Itu, Bu, rumah bangunan. Oke, jadi dari gambar yang kalian lihat ini tuh gambar bentuk apa? Ketimpangan. Ketimpangan itu apa berarti? Ketimpangan dalam segi ekonomi. Oke, ketimpangan dalam segi ekonomi berarti ketimpangan itu merupakan suatu upaya, suatu keterbatasan upaya dalam memperoleh sumber daya. Oke. Ini terjadi karena faktor apa? Ekonomi, Oke, ekonomi. Selain ekonomi kan ada lagi selain Bangunan. infrastruktur yang tidak merata. Pembangunan, iya nggak apa-apa infrastruktur. Kemudian apa Mbak Mel? Pendidikan. Pendidikan. Kenapa pendidikannya? Apa hubungannya sama gambar ini? Iya, biasanya kalau yang di gambar yang depan tuh pendidikannya masih kurang, Bu. Jadi Oke. untuk mencapai suatu sejahteraannya itu mereka kurang, susah. Oke, masih sulit ya. Kemarin kita sudah mempelajari faktor-faktor ketimpangannya juga ya. Silahkan teman-teman dipelajari. Salah nggak apa-apa. Silahkan. Faktor apa lagi? Selain pendidikan, ekonomi, apalagi kesehatan bisa ya. Faktor kesehatan juga bisa berpengaruh seperti itu. Oke. Tadi ya, berarti kalau pemerintah hubungannya sama infrastruktur yang tadi sudah dijelaskan Mbak Ratna atau Mbak Fitnia terkait pembangunan tidak merata seperti itu ya. Kemudian ekonominya kenapa? Ekonominya itu adanya ketidakseimbangan atau adanya ketidakadilan dalam memperoleh pekerjaan.
Ada yang sudah bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah, ada juga yang sulit. Itu juga berpengaruh pada faktor pendidikan. Jadi karena pendidikan rendah, kemudian pekerjaan yang didapat juga tidak begitu baik seperti itu ya. Jadi semuanya itu saling berhubungan seperti itu. Dari gambar ini ada bentuk upaya untuk bisa menyelesaikan masalah ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di sekitar kita. Itu ada upaya apa, Mbak Mel? Bisa dibaca? Ibu dan pemerintah. Oke, di sini Ibu gabungkan saja semuanya. Jadi nanti yang kalian yang mengidentifikasi ini termasuk bagian upaya individu atau upaya pemerintah. Begitu ya? Silakan. Ibu baca yang pertama, upaya yang dapat dilakukan, peningkatan kualitas penduduk. Itu biasanya upaya yang dilakukan oleh individu atau pemerintah? Mbak Victoria, silakan dijawab. Pemerintah. Pemerintah. Kenapa? Bentuk peningkatannya harus seperti apa berarti kalau dari pemerintah? Coba silakan. Mbak Ratna mungkin bisa membantu? Tubuh kayak dengan kualitas penduduk bisa dari apa ya, pendidikan, Oke. ada beasiswa gitu. Oke, berarti pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang membutuhkan atau juga yang pintar seperti itu, makin dibantu pendidikannya. Yang kedua, mobilitas penduduk. Itu upaya individu atau pemerintah juga? Pemerintah. Apa tujuannya dari mobilitas penduduk ini untuk upaya mengatasi ketimpangan sosial? Agar pemerataan penduduknya itu merata. Oke, agar penduduknya merata ya. Oke, bagus sekali. Karena biasanya kalau penduduk hanya berpusat pada satu tempat saja, itu biasanya seperti yang pada gambar tadi. Kalau berpusat yang orang yang berkualitas bagus-bagus kemudian hanya berpusat di pada satu tempat, itu maka pembangunan infrastruktur hanya difokuskan pada tempat itu saja. Seperti itu. Jadi memang pemerataan penduduk atau mobilitas penduduk itu sangat perlu agar pembangunan juga merata. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Silakan Mbak Niswa. Menciptakan peluang kerja itu upaya individu atau upaya pemerintah? Bisa upaya individu, bisa upaya pemerintah. Oke, kalau upaya individu itu bagaimana? Mungkin dengan menciptakan itu bisa berwirausaha. Oke, bagus sekali, betul. Ada yang mau menambahkan? Kalau upaya dari pemerintah ya apa sepertinya contohnya? Itu kalau di tempat saya tuh bisa seperti pemerintah desanya menyediakan tenaga kerja untuk masyarakatnya untuk pekerjaan. Oke. Disediakan. Oke, bagus, luar biasa. Terima kasih jawabannya Mbak Niswa. Kemudian yang keempat, meminimalkan korupsi dan memberantas korupsi. Ini upaya pemerintah. Seperti yang sudah kita tahu ya bahwa korupsi ini biasanya faktor utama terjadinya kemiskinan. Seperti itu. Kemudian meningkatkan sistem peradilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat dari mafia peradilan. Selanjutnya ada upaya mengatasi ketimpangan sosial tadi. Yang ini tambahan, itu ada peningkatan kualitas penduduk seperti yang tadi sudah Mbak Ratna jelaskan, yaitu pada bidang pendidikan. Ini terlihat ya, kalau sekolah-sekolah itu berarti harus fasilitasnya dilengkapi seperti itu. Kalau dari pemerintah melengkapi fasilitas, kemudian memberikan beasiswa seperti itu. Kemudian selanjutnya adanya pemerataan penduduk yang tadi sudah Ibu jelaskan, itu adanya perpindahan penduduk untuk mengendalikan jumlah penduduk. Hal ini bisa memeratakan jumlah penduduk dengan memindahkan jumlah karyawan yang terlalu banyak di PT pusat misalnya seperti itu, kemudian dipindahkan ke PT cabang misalnya bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya ini menurut kalian kalau diidentifikasi upaya individu atau pemerintah? Membiasakan diri mencintai sesama manusia. Oke, contohnya seperti apa selain ini? Ada yang bisa memberi contoh? Silakan Mbak Aten, coba berikan contoh upaya individu selain ini. Biasanya orang ya jadi volunteer dulu di desa ketiga. Oke, bagus sekali menjadi volunteer. Lanjut ya, bisa dipahami ya ini upaya individu dan pemerintah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Dari saya belum ada dulu. Belum ada. Mbak Victoria paham di sini? Mas Aji paham? Oke. Lanjut ya. Ini melatih dan membiasakan diri ini termasuk individu atau pemerintah? Individu. Tapi juga bisa pemerintah kan ya? Karena dia harus berjiwa sosial, bersikap adil. Itu harus tertanam di diri pemerintah juga ya kan? Jadi dalam pemberian itu berdampak pada kegiatan pemberian bansos seperti itu. Jadi pemberian bansos itu bertujuan untuk bisa membantu warga-warga kelas menengah bawah untuk kesejahteraan hidup seperti itu ya. Jadi sampai sini ada lagi yang belum dimengerti atau ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita mau kerja kelompok dulu. Oke, silakan untuk kelompok
Ibu minta berhitung 1 sampai 2 aja. 1 sampai 2. Silahkan. Gimana Bu? Dari Mbak Adel dulu boleh? 1, 2, 1, 2, 1. Oke, yang kelompok 1 silahkan berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 silahkan berkumpul dengan kelompok 2. Ayo Ibu hitung 5, 4, 3, Kumpul di mana, Bu? 2, 1. Terserah kalian. Kelompok 1 Di nyaman bawah di kelompok mana, dua, kelompok 2 Bu. nyamannya di mana. dua. Oke. Sudah semuanya sudah Sudah. berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, pastikan sudah ya. Jadi dari kerja kelompok ini nanti, Ibu minta kalian untuk menganalisis bentuk-bentuk permasalahan yang sudah Ibu berikan contohnya di dalam LKPD ini. Terus nanti kalian analisis itu bentuk permasalahan seperti apa, kemudian kalian jelaskan faktor-faktor terjadinya permasalahan tersebut. Oke? Bisa dimengerti ya? Silakan untuk kelompok 1 yang mana? Ini. Kelompok 1 ya. Oke, silakan. Kelompok 2? Nih, Silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya ya, terus kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Nanti yang presentasi salah satu aja nggak apa-apa. Ada yang dibingungkan? Kalau ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan ya. Yo, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu 1 menit lagi ya. Iya, Bu. Ada yang dibingungkan? Ada yang ingin ditanyakan? Bu. Ya? Ini, Bu. Kenapa, Fitnia? Kenapa? Bu, ini itu kan ya, Bu. Kenapa? Ini tuh yang bener gambar gitu kan, Bu, sama rumah, Bu. Ya, Jadi jadi gambar saya tidak jelas. betul. Berarti Mbak Fitnia tahu kan ini bentuk timbangan apa? Iya, Bu. Pertimbangan apa? Ekonomi. Ya, itu, Bu. Oke. Kawasan industri dan tidak seperti itu ya. Bener, itu. Ada lagi yang masih dibingungkan dari kelompok 1? Aman? Aman, Bu. Easy, Oke. Bu, easy. Easy ya, luar biasa. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah. Oke. Ini mau Ibu tunjuk kelompoknya untuk maju ke depan atau kalian yang Kelompok 1 memberanikan diri? 2 Bu, 2 siang tadi. 2 apa 1? Dua. Dari 1 gitu. Udah maju 1 kelompok, nanti 1 kelompoknya lagi mengkritisi ya. Saya, Bu. Silahkan. Ya, Kalau enggak Ibu yang tunjuk ya. Oh iya. Kelompok 2. Silakan. Maju kelompok 2. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Manggali, perwakilan dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, kelompok kami ini mendapatkan gambar ketimpangan di dalam bentuk kayak gedung-gedung rumah umum namanya. Yang pertama itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial yang beragam seperti pencemaran lingkungan, kriminalitas dan kenakalan remaja. Antara lain yaitu yang pertama meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan kelompok di masyarakat. Kemudian mobilitas sosial dengan melakukan pemerataan penduduk. Dan yang ketiga menciptakan peluang kerja dengan membuka lapangan kerja yang memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian untuk analisis gambar yang kedua ini dari kelompok kami itu bentuk ketimpangannya itu dalam bidang ekonomi. Terlihat pada gambar di atas bahwa penduduk memadati wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena tidak meratanya persebaran penduduk sehingga menyebabkan pemadaman penduduk pada suatu wilayah sehingga persaingan dalam pekerjaan menjadi meningkat dan banyak angka pengangguran. Oleh karena itu kemiskinan meluas dan banyak masyarakat yang tinggal di daerah umum karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Oke, kemudian upaya yang dapat kelompok kami tawarkan yaitu yang pertama dilakukan secara individu, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, semangat dalam berusaha dan mata merah, berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya dan dapat juga dilakukan dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Oke, sebentar. Kelompok 2 ya. Iya Bu. Ini masalahnya tadi apa? Tuh Bu. Masalahnya ini.
pertumbuhan ekonomi gitu, kayak apa ya, persebaran penduduknya itu tidak merata. Oke, sehingga terjadilah bentuk ketimpangan sosial ya antara wilayah industri dan daerah kumuh begitu. Iya, Bu. Oke, tadi upaya-upayanya yang Ibu tangkap dari kelompok 2 ini adanya meningkatkan kualitas penduduk, kemudian melalui pendidikan begitu, kemudian adanya peluang kerja, pemerataan penduduk, semangat berusaha, dan adanya program pemerintah seperti salah satunya bansos. Oke, dari yang sudah dipaparkan dari kelompok 2 ini, dari teman-teman kelompok 1 silakan menanggapi. Satu pertanyaan aja silakan, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya kelompok 1. Ya Bu, jadi bertanya buat Silakan. pemerataan penduduknya gimana Bu? Pak? Penduduk yang bisa nanti diusirin gitu Bu atau gimana? Oke, silakan dijawab kelompok 2, maksudnya pemerataan penduduk itu yang dimaksud itu seperti apa? Silakan untuk kelompoknya, mungkin bisa membantu. Oh, mungkin upayanya bisa melalui pemerataan penduduk itu dengan mobilitas sosial di mana pemerintah itu melakukan program SDM yang berkualitas ditujukan kepada daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas penduduk atau kualitas SDM di desa itu. Kayak gitu, kurang lebih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke, bisa diterima kelompok 1? Bisa. Oke, baik. Tepat ya, seperti jawaban Mbak Finia, bentuk mobilitas sosial. Jadi misalnya, kan itu kan terjadi di wilayah perkotaan, begitu? Di wilayah perkotaan, tapi di wilayah industri, kemudian ini ada wilayah kumuh. Nah, dari wilayah perkotaan ini kan berarti itu disebabkan karena kepadatan penduduk, begitu ya? Kemudian kepadatan penduduk ini berdampak pada terjadinya ketimpangan sosial wilayah industri dan daerah kumuh. Dengan adanya kepadatan penduduk ini, dilakukan mobilitas atau urbanisasi seperti itu, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk mengurangi kepadatan penduduk seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Mbak Amel, jadi ini pemerataan penduduknya biasanya dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silahkan diakhiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kepada teman-teman kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ibu mau kasih kuis buat seru-seruan. Nanti hadiahnya, karena ibu tadi terburu-buru jadi ibu membawa reward. Nah, tapi nanti setelah pulang sekolah kalian temui ibu di ruang guru ya. Nanti ibu berikan rewardnya, oke? Apa itu, Bu? Rewardnya ada deh. Pokoknya sesuatu yang membuat kalian itu senang dan itu bermanfaat. Oke, silakan teman-teman di sini membuka Kahoot. Nah, silakan buka Kahoot. Ada yang kesulitan membuka Kahoot? Semua punya kuota kan? Sebentar Bu. Beneran Bu, nggak punya kuota. Ya udah nyambung ke wifi sekolah coba. Bisa nggak? Buktinya apa tahu Bu? Oke. Sebentar ya. Silakan login dulu ke Kahoot-nya. Oke, silakan. Itu PIN-nya. 882 249 8824961. Sudah? Udah. Silakan semuanya bergabung ke Kahoot ya. Ini Bu. Oke. Tunggu. Oke, ada Na, ada Aji. Nah, ini siapa? Oke, Ratna ya. Ada Mas Aji, ada Mbak Amel, Victor, oke, Mbak Victoria ya. Oke, ada Mbak Salma. Ada lagi yang ingin bergabung? Sudah semua ya? Oke. Ibu start ya. Silahkan diperhatikan baik-baik kuisnya ya. Double point. Sosiologi memandang ketimpangan sosial sebagai? Ayo, ini jawabannya beda-beda tipis ini. Ketimpangan sosial itu sebagai apa? Fenomena kah, disintegrasi kah, masalah kah, atau proses? Ayo loh. Kalau kami Udah udah usah. Bu. Siapa nih yang jawab benar? Coba next. Wah, Wah, Mas Aji luar biasa. Benar. Jadi ketimpangan sosial itu adalah fenomena seperti itu ya. Lanjut, nanti Ibu jelaskan terkait ini. Lanjut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial di bawah ini. Upaya pemerintah. Coba. Ini bidang pendidikan ya. Silakan. Ya, ini oke. Benar semua berarti ya? Gak ada yang salah ya? Benar sekali. Next. Oke, masih dipimpin Mas Aji ya. Yuk yang lain nih, jangan sampai kalah nih sama Mas Aji. Nanti yang dapat hadiahnya Mas Aji loh.
yang lain nggak dapet. Jiwa apa yang seharusnya ada pada seorang yang belajar? Kecuali. Oke, bagus sekali. Wow, next. True or false? Ini double coin. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain tidak dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi. Apa ini? Perpindahan penduduk nggak mampu mengatasi. Ayo. Oke, false ya. Berarti ketimpangan sosial itu bisa diatasi dengan pemerataan jumlah penduduk. Oke, next. Pembangunan mal di kota besar dapat mematikan omset pedagang lokal. Dampaknya apa ya? Nih bentuk-bentuk yang kemarin kita pelajari, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ada yang masih ingat? Apa? Iya, benar sekali. Yang lain tidak menjawab. Iya. Jadi mal di kota besar itu bisa menyebabkan monopoli perdagangan. Kan kemarin sudah ibu jelaskan. Ya, tidak apa-apa. Yo, next yo. Yang termasuk dalam ketimpangan pendidikan. Yo. Ketimpangan pendidikan. Wow, oke. Jadi perusahaan yang menerima lulusan yang dari kota saja. Kan ketimpangan pendidikan ya. Jadi dengan pendidikan yang cuma di desa dianggap tidak bisa bekerja seperti itu. Jadi dianggap remeh gitu ya. Oke, next ya. Soal ke-8. Di bawah ini yang menawarkan upaya mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Ayo dijawab. Oke, silahkan wali kelas dulu. Next ya. True or false? Double coin. Ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia diakibatkan adanya ketidakharmonisan dalam masyarakat. Apakah benar? Ketidakharmonisan menyebabkan ketimpangan sosial. Benar apa salah? Benar ya, ketidakharmonisan kan akibat dari kita tidak saling menghargai, kemudian adanya saling cecok, saling hina, itu kan tidak harmonis. Artinya ada ketimpangan sosial antara kelas sosial bisa jadi. Lanjut. Ini terakhir ya, terakhir silakan direbut poinnya. Etnosentris termasuk ke dalam salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial. Etnosentris, true or false? Penyebab ketimpangan sosial. Ini dulu dong. Oke, etnosentris itu kan membangga-banggakan budayanya sendiri ya, kemudian menghina budaya yang lain. Oke, coba kita lihat. Siapa yang menang dalam kuis kali ini yang akan mendapatkan hadiah dari Ibu? Yang dapat Juara 1, 2, 3, Ibu akan memberikan hadiah. Wah, Siapa ini? Wah. Oke, Mas Aji belajar berarti tadi malam ya? Ya, Luar biasa. Apa yang sudah dipelajari Mas Aji? Bentuk-bentuk tadi paham ya. Terus apa lagi? semua Ketimpangan sosial. Oke, luar biasa. Jadi kalian juga harus mengikuti Mas Aji sebelum masuk kelas, dibaca dulu materinya. Dengan begitu bisa menjawab kuis dengan benar seperti itu. Oke. Sudah selesai ya kuisnya. Kita kembali ke materi. Nah, jadi dari tadi kuis yang sudah Ibu paparkan, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, jadi tadi yang menang kuis selamat ya sekali lagi kepada Mbak Nana, Mas Aji, sama Mbak siapa satunya tadi?
Mbak Amel. Oke, silakan nanti kalian bertiga tunggu Ibu di ruang guru ya. Ibu akan memberikan kalian reward. Baik, untuk yang terakhir, mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Oke, ini dia oleh-olehnya. Tugas untuk minggu depan. Ya. Ini tugas individu. Jadi nanti kalian kerjakan secara individu. Outputnya adalah berbentuk laporan. Jadi kalian itu Ibu latih untuk melakukan mini penelitian. Jadi nanti kalian riset kecil-kecilan di daerah kalian. Kemudian dari riset itu ditulis dalam bentuk laporan. Nanti ininya saya itu dikumpulkan ke G Drive. Kemudian ketua kelasnya, Mbak Finia, nanti kumpulkan ke Ibu ya. Baik Bu. Ibu mengerti ini teman-teman? Oke Bu. Oke, jadi nanti dari tugas itu juga kalian menganalisis ketimpangan apa yang kalian dapatkan, kemudian kalian analisis itu bentuk ketimpangan apa, cara mengatasinya bagaimana. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, dikumpulkan paling lambat minggu depan. Oke, paling lambat minggu depan. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini? Tidak dari saya cukup. Cukup ya, oke baik. Kalau begitu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin memberikan kesimpulan atau refleksi pada pembelajaran kita hari ini? Coba apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Mbak Ratna berikan kesimpulan. Baik Ibu, kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini yaitu ketimpangan sosial merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau jalan menjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Kemudian terdapat dua faktornya, yaitu faktor internal sama eksternal. Oke. Kemudian cara kayak mengatasi dari ketimpangan sosial itu dapat berupa meningkatkan kualitas SDM, mobilitas geografis, menciptakan peluang kerja, menyalurkan bantuan sosial, dan memberantas kekurangan gizi atau gizi buruk. Oke baik, terima kasih. Jadi itu tadi bentuk-bentuk ketimpangan sosial dan juga upaya yang bisa kita lakukan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, upaya itu bisa kita lakukan secara individu maupun dilakukan oleh pemerintah. Jadi untuk secara individu tadi seperti kita memberikan bantuan secara individu kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian juga bentuk-bentuk individu itu kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain sehingga terjadi keharmonisan di dalam sebuah kehidupan masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial itu tadi. Kemudian meningkatkan pendidikan seperti itu, kemudian adanya upaya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kelas menengah ke bawah seperti itu agar mereka merasa terbantu seperti itu ya. Kemudian bentuk-bentuk yang dapat dilakukan pemerintah tuh seperti yang tadi sudah Ibu tulis, itu ada meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan, kemudian menciptakan peluang pekerjaan. Kemudian juga ada yang pemerataan penduduk atau mobilitas penduduk dan juga pembangunan infrastruktur yang merata seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sekali lagi untuk terakhir kalinya? Cukup Bu. Oke, kalau begitu Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu dengan aktif dan juga antusias. Kemudian Ibu mohon maaf apabila dalam memberikan materi pada hari ini masih banyak salah dan kurangnya. Semoga yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk menutup kegiatan belajar pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa